Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga tidak ada arah yang melintang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Dewan juri yang saya hormati, serta umat sedharma dan peserta lomba Dharma Wacana yang berbahagia. Sejenak, mari bersama-sama kita mengaturkan sujud bakti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugerahnya kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga kita semua masih bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Umat sedharma, pepatah Jawa mengatakan witing tresno jalaran saka pelino, yang artinya cinta dan kasih sayang akan tumbuh bila mana adanya suatu kebiasaan. Maka dari itu, pada kesempatan yang begitu indah saat ini, saya akan memperkenalkan diri agar tumbuh rasa cinta, bukannya dusta, yang tumbuh di antara kita. Nama saya Andi Saputra, dan pada saat ini saya mewakili Dewan Pimpinan Pradah Kabupaten Pesawaran untuk mengikuti Lomba Dharma Wacana Parade Budaya kelima UKM Permadu IBI Dharma Jaya. Umat sedharma yang berbahagia, era milenial saat ini membawa kehidupan manusia untuk jauh lebih maju daripada sebelumnya. Apa yang tadinya lambat akan dipercepat karena adanya teknologi modern. Namun, perkembangan-perkembangan tersebut ibaratkan sebuah pisau bermata dua. Bukan hanya memberikan dampak keuntungan dan kemudahan bagi kita, akan tetapi juga memberikan dampak yang buruk bagi kita. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman justru membuat penurunan kesadaran masyarakat akan budaya-budaya yang telah ada dan dibangun sejak dahulu, yang ingin digantikan dengan kebudayaan-kebudayaan yang baru. Maka dari itu, saya berdiri di sini akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Implementasi Ajaran Parahyangan dalam Menghadapi Modernisasi Budaya. Umat sedharma yang berbahagia, kehidupan manusia pada saat ini sangat dipengaruhi akan teknologi modern yang begitu pesat. Dengan hitungan detik, kita sudah mampu tahu apa yang sedang terjadi di pelosok negeri ini. Bukan hanya itu, perubahan budaya juga mampu mempengaruhi kita sebagai umat beragama dalam melaksanakan suatu pendekatan diri kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Dalam era ini, kita mengenal istilah modernisasi budaya. Lalu apa itu modernisasi budaya? Modernisasi budaya merupakan perubahan dari tradisional menuju modern untuk mendapatkan praktis dan efisiensi. Modernisasi budaya dikaitkan dengan perkembangan dan peradaban yang setiap masa ke masa akan mengalami perubahan. Lalu, apakah kita dalam melaksanakan bakti atau mendekatkan diri kepada Tuhan mampu berpengaruh akan perkembangan modernisasi budaya yang semakin maju saat ini? Umat sedharma yang berbahagia, banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mampu mendekatkan diri kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Sebagai contohnya, melakukan trisandia, membaca kitab suci Weda, bahkan melakukan korban suci atau yatsnya. Nah, lalu apa sih pengertian dari parahyangan tersebut? Ajaran parahyangan merupakan bagian dari Trihita Karana yang memiliki arti
hubungan yang baik antara kita sebagai manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Tujuan terciptanya keharmonisan atau ajaran parahyangan tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk dapat mengimplementasikan ajaran parahyangan dengan majunya modernisasi budaya pada saat ini? Umat sedharma yang berbahagia, Hindu memiliki banyak sekali keanekaragam yang dapat dilihat dari pelaksanaan ritual keagamaan. Hindu dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hindu memiliki keberagaman yang dapat dilihat dari ritualnya dari daerah masing-masing. Hindu Jawa dan Hindu Bali itu berbeda. Hindu Kaharingan dan Hindu Toraja juga berbeda. Dengan perbedaan-perbedaan ini tidak dapat terlepas dari desa Kalapatra yang sebenarnya tidak berpengaruh akan sistem bakti kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Mas Dharma yang berbahagia, akhir-akhir ini Hindu digegerkan akan pensetaraan pelaksanaan korban suci yang dilakukan dengan besar-besaran. Nah, mau tidak mau, perkembangan teknologi dan budaya ini juga ikut andil dalam pengaruh tersebut. Sebagai contohnya saja, di berbagai daerah, salah satunya Hindu Jawa, masih memegang teguh ajaran leluhur dengan sederhana mengikuti adat istiadat setempat. Akan tetapi masih saja banyak oknum-oknum yang ingin menggantikan kebudayaan-kebudayaan setempat dengan kebudayaan yang baru. Bukan hanya itu, manusia-manusia berpikir bahwa apa yang kita korbankan secara utama atau besar itu akan lebih diterima daripada kita melaksanakan persembahan secara kecil atau nista. Padahal dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 26 berbunyi, Patram puspam malam toyam yogme bhaktya prayajati dat ahambat tiau pardam hasnami prayatat manam. Siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Nah, umat Dharma yang berbahagia, kekeliruan pada kebudayaan-kebudayaan yang baru membuat perbedaan cara berpikir umat manusia dalam melakukan persembahan atau banteng. Padahal dalam Bhagavad Gita tersebut sudahlah sangat jelas, apapun yang sudah kita persembahkan dengan tulus ikhlas, Tuhan akan lebih menerimanya dengan kebahagiaan. Umat sedharma yang berbahagia, banteng atau korban suci yang kita persembahkan merupakan perantara bagi kita untuk melakukan keharmonisan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Akan tetapi, mau tidak mau, kebudayaan yang baru ini terus mendalam mempengaruhi kita dalam melakukan keharmonisan tersebut. Sebagai contohnya saja, pajekan maturan banteng
yang tadinya kita menggunakan buah-buahan, menggunakan hasil bumi, akan tetapi di era modern saat ini banyak sekali kita menggunakan minuman kaleng. Nah, ini sebagai contoh kemajuan modernisasi budaya yang mempengaruhi kita dalam melakukan suatu korban suci atau banteniansnya tersebut. Apakah dalam hal tersebut berpengaruh akan kualitas yatnya yang akan kita persembahkan? Nah, Mas Dharma kembali lagi ke dalam Bhagavad Gita ayat 9 sloka 26 tersebut, apapun yang kita persembahkan tersebut bila dilandasi dengan ajaran ketulus ikhlasan atau lascarya, maka Tuhan akan menerimanya. Banteng dalam Yatsnya Pakerti disebutkan sebagai simbol-simbol agama, di mana buah disimbolkan sebagai orang-orang suci. Banteng disimbolkan sebagai sujud bakti kita kepada Tuhan dan bentuk dari kemakmuran alam semesta. Umat Dharma yang berbahagia, kemajuan-kemajuan budaya yang terjadi pada saat ini yang mampu mempengaruhi kita dalam melakukan bakti persembahan berupa banteng. Hal tersebut lumrah terjadi karena di dalam perbincangan antara Krishna dan Arjuna dikatakan, Krishna berkata kepada Arjuna, bila kita sebagai dinasti tidak mau menerima kemajuan zaman dari masa ke masa, kita akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Nah, umat Dharma, Hindu adalah agama yang fleksibel. Hindu adalah agama yang universal, agama yang mampu menerima masuknya budaya-budaya baru. Akan tetapi kita sebagai umat Hindu jangan lupa akan ajak budaya leluhur kita. Jangan sampai kebudayaan-kebudayaan yang baru menggeser kebudayaan lama. Akan tetapi kebudayaan-kebudayaan yang baru ini akan mengisi kekurangan dari kebudayaan-kebudayaan yang lama. Mas Dharma, demikianlah Dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Ingat, ada jnana dan vijnana. Jnana adalah pengetahuan dan vijnana adalah pengetahuan yang diresapi atau pengetahuan yang nyata. Saya berharap Dharma wacana yang saya sampaikan bukan hanya diketahui, didengarkan, lalu hilang begitu saja. Akan tetapi saya berharap Dharma wacana yang dapat saya sampaikan dapat diresapi, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan sastra, salah menurut pandangan umat sedharma maupun dewa juri, saya mohon maaf. Wang Sweta Anulus, tidak ada manusia yang sempurna. Kepada Brahman, saya mohon ampun. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.